Sejarah manusia penuh dengan peristiwa di mana barang berharga, tanah, dan bahkan nyawa manusia dipertukarkan. Pertukaran semacam ini disebut barter, yaitu pertukaran langsung barang atau jasa tanpa menggunakan uang. Barter adalah salah satu sistem ekonomi dasar yang diandalkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka jauh sebelum uang ditemukan. Misalnya, pada zaman kuno, orang memperdagangkan susu dengan gandum, atau pakaian kulit dengan wool. Di Mesopotamia, ekonomi kuil menukar produk seperti gandum dan domba. Di Mesir kuno, pekerja menerima makanan atau pakaian sebagai imbalan atas pekerjaan konstruksi atau pertanian. Contoh-contoh ini menunjukkan betapa kuno dan pentingnya barter dalam sejarah manusia. Pada tahun 1926, Belanda memperoleh Pulau Manhattan, yang sekarang menjadi pusat kota New York, dari suku Lenape dengan pertukaran manik-manik dan kain saja. Nilai tukar ini, sekitar $24 saat ini, memberi Belanda pangkalan perdagangan strategis di Amerika Utara. Namun, suku Lenape kehilangan tanah mereka dan mengalami dampak budaya dan ekonomi jangka panjang. Karena Manhattan menjadi salah satu properti paling berharga di dunia, pentingnya barter ini semakin meningkat. Pada tahun 1867, Amerika Serikat membeli Alaska dari Rusia dengan harga $7,2 juta. Saat itu, kesepakatan ini disebut Seward's Folly, namun sumber daya emas dan minyak Alaska memberikan keuntungan ekonomi besar dan kekuatan strategis di Pasifik Utara kepada AS. Pertukaran ini sempat diperdebatkan, namun akhirnya menjadi salah satu barter paling menguntungkan dalam sejarah Amerika. Pada tahun 1803, AS membeli wilayah Louisiana dari Prancis seharga $15 juta. Kawasan ini, terutama di sekitar Sungai Mississippi, sangat penting untuk pertanian dan perdagangan, hampir menggandakan wilayah AS. Pembelian Louisiana mempercepat migrasi dan pemukiman, memicu perubahan demografis dan budaya. Pertukaran dagang antara suku dan pemukim lebih lanjut mengintegrasikan penduduk asli ke dalam ekonomi Amerika. Selama proses ini, tanah dan budaya asli sangat terpengaruh. Perdagangan mempercepat integrasi ekonomi tetapi juga menyebabkan konflik. Pada tahun 1763, Inggris menyerahkan Florida kepada Spanyol untuk mendapatkan kembali Havana, ibu kota Kuba. Menukar sebuah kota dengan wilayah luas menunjukkan kecerdikan diplomatik dan strategis pada masa itu. Inggris memperoleh kota strategis di Karibia dan memperluas pemukiman melalui Florida, sementara pengendalian Kuba berpindah ke Spanyol, mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut. Pada tahun 1946, AS menawarkan kepada Denmark $100 juta dan Islandia sebagai pertukaran untuk Greenland. Denmark menolak tawaran ini, tetapi proposal tersebut merupakan contoh penting perencanaan geopolitik di Atlantik Utara. Meskipun barter ini tidak terjadi, AS mendirikan pangkalan di Greenland dan memperoleh keuntungan strategis. Pada abad ke-19, Rusia dan AS menukar beberapa suku dan tawanan di utara Alaska sebagai bagian dari pengaturan perbatasan. Manusia, hewan, dan barang dipertukarkan dalam satu paket. Praktik tidak biasa ini menyebabkan perubahan demografi dan budaya, serta menjadi langkah penting untuk dominasi dan pengendalian sumber daya di kawasan tersebut. Pada abad ke-20, kesepakatan antara Kesultanan Utsmania dan Venesia menukar hak penggunaan pelabuhan dan hak perdagangan. Kedua pihak mendapatkan keunggulan strategis dalam perdagangan Mediterania, dan pelabuhan menjadi kunci untuk pertumbuhan ekonomi dan logistik militer. Contoh ini menjadi barter diplomatik dan ekonomi klasik sepanjang sejarah. Selama Perang Napoleon, berbagai negara Eropa menukar wilayah dan kota satu sama lain. Pertukaran ini secara dramatis mengubah keseimbangan kekuatan dan mengintegrasikan beberapa daerah ke dalam struktur budaya dan ekonomi negara baru. Barter sangat penting dalam membentuk peta Eropa dan menyoroti pentingnya pertukaran strategis sepanjang sejarah. Melihat dunia modern setelah barter historis, barter menjadi semakin kreatif dan terorganisir. Pada tahun 2005, Kyle MacDonald dari Kanada memulai dengan sebuah klip kertas merah dan mencapai sebuah rumah nyata dalam 14 tahap melalui serangkaian barter. Mengubah benda kecil menjadi nilai besar dengan strategi yang tepat menunjukkan kekuatan mengejutkan barter modern dan menarik perhatian dunia berkat media sosial. Selama pandemi 2020, sebuah restoran pizza di Kanada menukar pizza dengan bir. Di masa ketika aliran uang terbatas, barter menjadi strategi bertahan hidup bagi usaha kecil dan memperkuat kolaborasi serta solidaritas dalam komunitas lokal.
Penyebarannya di media sosial membuktikan kepraktisan barter modern di masa krisis. Dalam olahraga, pada series Merle 70-an, tim NFL memperdagangkan hak draft daripada pemain. Pittsburgh Steelers menggunakan trade seperti ini untuk merekrut pemain legendaris. Praktik ini menjadi contoh modern barter strategis yang langsung memengaruhi kesuksesan jangka panjang. Selama Perang Dunia II, tentara di garis depan menukar tawanan dengan coklat, rokok, dan makanan kaleng. Barter tidak resmi ini menunjukkan solidaritas kecil tapi penting, bahkan dalam kondisi keras perang, dan memiliki dampak strategis pada moral dan keamanan. Pada awal abad ke-21, perusahaan teknologi menukar paten dan hak teknologi. Bertukar perangkat lunak, AI, dan teknologi seluler mempercepat pertumbuhan perusahaan dan mengurangi biaya penelitian, mempercepat inovasi. Barter modern menonjol karena aspek ekonomi dan inovatif. Dalam dunia seni, seniman kontemporer menukar karya mereka dengan karya lain, atau hak pameran di galeri bergengsi. Seniman memperoleh visibilitas dan nilai, sementara kolektor mendapatkan alternatif investasi. Dengan demikian, barter tetap menjadi metode efektif di dunia seni, bahkan saat krisis ekonomi. Dalam perdagangan global, beberapa negara menukar sumber energi atau produk pertanian untuk penundaan utang. Barter ini memastikan sumber daya strategis di tengah krisis ekonomi dan memperkuat hubungan diplomatik. Barter modern menjadi alat penting di bidang politik dan ekonomi internasional. Eksperimen sosial menunjukkan bagaimana benda kecil atau jasa dapat menjadi hadiah besar melalui rantai barter. Peneliti menggunakan data dari eksperimen ini untuk mengembangkan model inovatif dalam teori ekonomi dan ilmu perilaku. Wawasan penting diperoleh tentang perilaku manusia, motivasi, dan pengambilan keputusan strategis. Dalam dunia bisnis modern, beberapa perusahaan menawarkan hadiah kinerja kepada karyawan melalui barter barang dan jasa. Poin hadiah ditukar dengan peralatan kantor atau hak liburan. Praktik ini menjadi metode inovatif yang meningkatkan efisiensi dan motivasi perusahaan, sekaligus mengurangi biaya. Barter sepanjang sejarah, dari Manhattan ke Alaska, atau dari klip kertas merah ke paten teknologi, meninggalkan dampak mendalam pada strategi, ekonomi, dan transformasi budaya. Barter terus hidup sebagai metode yang kreatif, strategis, dan efektif baik di masa lalu maupun dunia modern. Jika kamu menyukai video saya, jangan lupa untuk like, subscribe channel saya, dan bagikan pendapatmu di kolom komentar.